Gaby ini dapat ujiannya dari eksternal, bukan dari internalnya Gaby, dari proses persiapan teman. Dan eksternal kayak ada drama tentang, aduh gimana ceritanya ya? Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya EN Wirono. Kali ini di Income Talk di series Women of Values, saya kedatangan tamu spesial, seorang wanita cantik, perempuan cantik, Jelita Gabriela Putri. Hai. Seorang wanita cantik, Putri Indonesia Sumatera Selatan 2023. Apa kabar, Gaby? Kabar How baik. are you? Kabar baik, Kakak. Aduh, aku tuh jadi ngerasa kebanting dan jiper ya kalau di depannya si Gaby ini. Putri, namanya udah Jelita Gabriela Putri. Berarti memang udah di-prepare buat jadi seorang putri. So, how are you? I'm amazing. Pokoknya sejauh ini ngerasa luar biasa lah ya, Kak. Karena pengalaman yang udah didapat ya kita harus syukurin, jadi benar-benar ngerasa exciting. Terus house life ngapain aja selama udah jadi putri, udah pakai crown, pasti kan kontrak ya selama sekian, ngapain aja, sibuk apa? Iya, kalau untuk kesibukan sejauh ini ya, kemarin baru selesai dari 4 Lawang, dari Kabupaten 4 Lawang, jadi salah satu juri di sana di Bujanggadis 4 Lawang. Terus juga minggu sebelumnya ke Jawa Tengah, ke Kebumen, sama mama berdua kan, untuk salah satu juri juga di Putri Otonomi Indonesia. Karena kemarin kan di tahun 2021, Jelita juga sebagai salah satu Putri Otonomi Indonesia, jadi bagian dari sana, dan di tahun 2023 jadi juri di pemilihan nasional. Tapi sebelumnya juga alumni ya? Alumni, jadi di Jakarta juga kemarin sempat jadi juri juga di POI-nya. Jadi ini akan sering-sering roadshow ya? Roadshow dan juga seluruh Indonesia? Iya betul, dan Jelita itu paling senang acara-acara podcast, sharing-sharing cerita yang mana memberikan manfaat, karena memang tujuannya ingin memberikan manfaat pada banyak orang. Nah, inilah salah satu hal yang Jelita lakukan saat ini. Ya karena sharing knowledge, sharing experience itu yang mahal. Iya betul. Ya, jadi kalaupun ada hal yang kita mengalami challenge, itu orang lain bisa belajar dari challenge-nya kita. Bagaimana cara solve the problem itu sendiri gitu kan. Terus anyway, emang dari kecil tuh cita-cita pengen jadi putri gitu? Iya pastinya. Karena dari dulu sering banget kan nonton Putri Indonesia, pasti setiap tahun gak pernah kelewatan nonton Putri Indonesia. Dulu itu sampai kayak beli crown sendiri yang masih kecil dulu kan Kak. Karena pengen banget jadi Putri Indonesia. Di tahun 2023 Allah kasih kesempatan untuk jadi perwakilan dari Sumatera Selatan. Di usia 22 tahun? 21 kemarin. 21 tahun. Baru ulang tahun ya? Iya. 25 June. Is it Gemini? Iya, enggak, Cancer itu. Udah masuk Cancer. Nah, anyway, kan jadi putri. Masa kecilnya itu apakah tadi dengan crown itu tiap hari mikirin gitu gimana gue jadi putri. Terus aku ngeliat yang public speakingnya Gaby tuh bagus ya kan. Thank you, Kak. Itu juga sangat ngebantu ya tentu di hari ini sebagai seorang putri ketika ikut competition beauty pageant ini juga. Nah itu gimana dulu belajarnya? Maksudnya sharing ke kita semua gitu. Biar mungkin anak-anak kayak seusia Hana nanti tuh bisa belajar dari usia berapa sih gitu. Oke. Kalau dari kecil ya sebenarnya enggak ada Kak, kayak prepare banget harus ikut putri ini. Ngalir aja. Emang benar-benar apa yang aku inginkan itu jalannya diarahkan gitu. Karena tetap doa kan. Dari dulu emang keyakinan tuh kuat banget. Apa yang kita inginkan, apa yang kita ucapkan berulang-ulang itu insya Allah jadi takdirnya kita. Apa yang kita ucapkan baik-baik itu kan yang jadi kenyataan kan. Ya dari situ sih, dari keyakinan itu, terus mulai masuk ke SMP, Jelita ikut ada kelas wirausaha gratis di SMP Negeri 8 Palembang. Terima kasih udah menghadirkan kelas untuk public speaking secara gratis Kak. Jadi kita anak-anak yang memang keterbatasan biaya itu bisa ikut dan mengembangkan skill public speaking tanpa mengeluarkan biaya. Nah, mulailah dari situ ikut seleksi Mas MC utama untuk
kelas apa ya untuk perpisahan kunci utama di SMP itu. Alhamdulillah kepilih untuk MC kunci utama. Dari sekian banyak yang seleksi, alhamdulillah kepilih yang jadi kunci utama. Dari SMP, SMA juga ada juga kelas untuk wirausaha public speaking, MC, Wirus namanya kan dulu. Ikutlah, kepilih lagi jadi MC sampai 5 tahun lah ya. Dari SMP sampai ke SMA tuh selalu nge-MC, tapi nggak lepas dari itu MC aja, karena Jelita juga ikut yang paskibraka, ikut teater, pokoknya semuanya tuh penasaran pengen diikutin semua, udah dicobain semua gitu. Udah dari situ kan kebentuk ya mentalnya, jiwa kompetisinya udah kebentuk juga, cara berkomunikasi dengan banyak orang juga kebentuk, teknik komunikasinya juga mulai terasa, intonasi, terus cara ngontrol suara gimana, udah ada basicnya dari SMP. Memang kalau untuk kita mengambil hasilnya kalau bisa mulai dari sedini mungkin Kak. Iya, jadi SMP ya berarti SMP ya? itu udah harus benar-benar difokusin, pengen skillnya tuh yang mana aja. Kalau bisa sebanyak mungkin skill dilatih. Paling penting tuh mengasah skill sih Kak. Siapa yang mengarahkan? Mama kah gitu? Gak ada. Emang eager to learn-nya itu dari Jelita sendiri, dari Gaby sendiri gitu. Dulu tuh kan kalau kita nggak ada handphone ya Kak. Jadi kalau ada kegiatan itu pengennya explore sesuatu yang baru. Kita hobi baca buku lah dulu kan, cari-cari buku yang disenengin kayak gitu-gitu. Terus kegiatan apa yang ngisi waktu luang. Nah barulah dari situ ikutlah kegiatan yang bermacam-macam itu tadi. Dari situ terbentuk mentalnya, terbentuk pengetahuannya, dari situ semua mulanya. Nah ini menarik banget ya. Jadi Gaby ini seorang goal getter gitu. Jadi penasaran, pengen tahu, terus ada competition dia ikut gitu. Jadi memang jiwa starnya tuh ada gitu dari kecil ya, tanpa dorongan, tanpa trigger dari orang lain, dari mamahnya, bahkan pengen sendiri gitu ya. Nah, apakah dengan dukungan keluarga ya, tentu siapapun kan kita kalau lahir kan dari keluarga ya kita nggak bisa milih ya. Iya betul. Dari keluarga yang seperti apa, dari papa mama yang seperti apa. Nah, menurut Gaby support terbesar dari mereka itu sebenarnya seperti apakah? Apakah harus materi, harus setiap hari ngebangunin pagi, Gaby semangat gitu, atau gimana sih atas keberhasilan yang mungkin hari ini Gaby capai? Ya sebenarnya kalau menurut analisis Jelita Gaby sendiri ya Kak, untuk orang tua itu kasih sayang ya Kak, yang paling penting. Selain dari materi, selain dari semangat segala macam itu, yang paling penting kasih sayang. Kalau memang orang tua keterbatasan materi, kalau memang orang tua keterbatasan untuk waktu, setidaknya ada kasih sayang untuk anaknya. Jadi anaknya ini tidak perlu mencari yang namanya perhatian sana sini. Kasih sayang sudah cukup, tinggal dia mengeksplor dirinya gimana. Jadi dia udah ngerasa potensinya tuh gimana. Yang paling penting memang kasih sayang, tapi jangan berlebihan. Berlebihan tuh means memanjakan, semua apa yang hal anak dikasih mau tanpa dikasih. effort. Jadi anaknya nggak ngerti cara berjuang kan, kalau dikasih semua itu anaknya nggak belajar. Terus ya pokoknya kasih sayang yang cukup, jangan berlebihan, jangan pun kurang. Gitu. Tepat dosisnya. And then Gaby, kan aku tahu kamu punya bisnis pempek nih. Iya betul. Kamu suka pempek kah gitu, tapi kok badannya tetap langsing ya, 50 kg gitu. Gimana caranya itu? Dan emang suka pempek atau mama yang jago buat pempek? Iya, kalau ditanya suka pempek pasti suka. Siapa sih orang Palembang yang nggak makan pempek? Pagi-pagi udah ngirup ya? Pagi-pagi udah ngirup cuko karena memang kebiasaan bener. Kita dulu setiap pagi atau setiap sore pasti ngancep makan model doang, cari pempek kayak gitu-gitu. Dari kesukaan akhirnya jadi bisnis keluarga. Mama mulai jualan pempek. Awalnya kan jualan pempek nggak langsung buka ruko gitu kan. Jualannya di depan warung orang. Orang punya warung, toko sembako, kita jual di situ, depan situ, laris ternyata. Akhirnya kita buka etalase depan rumah, buka kayak kursi segala macam. Itu dia juga yang nyaranin ke mama, mah daripada di rumah aja diem-diem kan, mending buka usaha pempek. Gaby bilang gitu, mama kan pinter masak pempek. Akhirnya mama bikin lah, Gaby temenin terus kan, jualan pempek. Gaby tuh anaknya tuh menyikapi sesuatu tuh yang nggak ada rasa malu kan. Dulu kan SMP ya Kak, pasti adalah anak kecil yang ngerasa aduh aku mau jualan gitu kan. Aku bahkan bawa pempek itu ke SMP ku. Jadi aku bawa
apa ya, Tupperware Iya, isinya iya, tuh iya. berlapis-lapis tuh ya Kak. Iya, Aku iya. bawa Ke ke sekolah. SMP. Hmm. Aku taruh di sini, aku jajahkan sampai aku tuh ada julukan Bibi Pempek Cantik. Oh, ya ampun. Karena aku Keren jual banget. pempek di SMP. Cool. Iya. Ya aku dulu ngerasa biasa aja ya kalau orang mau menghina, pengen juga jual pempek aku Iya, gini iya. Kan gitu. halal juga ya kan. Iya, aku bener-bener pas setelah aku gede, aku ngerasa bangga dengan diri aku yang dulu. Iya. Aku jadi apa ya, terharu dengan hal-hal yang dulu aku lakukan. Iya, dan itu kan menempa Gaby sampai dengan hari ini. Iya, betul. Fighting spirit, Iya. and then ya udahlah tambeng aja gitu kan. Iya. And dalam bisnis butuh itu anyway. Iya, Jadi betul, nggak Kak. gampang baperan, nggak gampang tersinggung. Iya. Ya kan kalau ya namanya cuma dibully ya udahlah ya kan. Yang penting kan nggak minta duit sama dia. Iya benar. Nah, bicara tentang habit ya, ini menarik. Tadi kan gimana caranya untuk bisa menjadi pemenang nih title-nya kita Iya. gitu kan. Dan menjadi pemenang itu mitos atau fakta gitu ya. Aku mau tanya ke Gaby, itu susah gitu. Iya, betul, Nah, susah. kita mau kasih pencerahan ke teman-teman viewers semuanya. Apakah menjadi seorang pemenang itu susah? Itu apakah mitos, apakah fakta gitu menurut Gaby? Fakta, karena iya? memang sulit, Mhm. tapi bukannya nggak bisa dilakukan. Oke. Ya, jadi karena memang ada kata sulit ini Iya. jadi challenging kan. Oke. Kita gimana sih caranya bisa kita mengalahkan sulit ini dan kita bisa dapat winner ini. Oke. Karena kan berbekal dari beberapa pengalaman juga beberapa kali ikut kompetisi, belajarlah dari situ. Waktu itu ikut di Musi Banyuasin kan, Kuyung Kupe, kalah masuk ke juara 2. Satu langkah lagi tuh juara 1. Aku belajar dari situ harus improve lagi, jangan sampai kesalahan ini terulang lagi. Akhirnya aku improve dulu, belajar dulu selama 2019 ya. Iya. Baru di tahun 2023 aku kompetisi lagi, disitulah aku mengeluarkan apa yang aku pelajari. Nah dari situ ya mulai aku bangunlah habitnya Kak. Aku harus lebih pintar dalam time management, aku harus memperasah lagi isi konteks komunikasinya aku, skill komunikasinya aku harus lebih ditingkatkan lagi. Mindset yang paling penting, cara berpikir ya Kak. Karena kita hidup di dunia ini sama aja nih, sama semua Kak, nggak ada yang beda kan. Tapi cara berpikir kita beda. Itu yang maksud aku, kita membedakan dari orang lain tuh cara berpikir. Jadi kita harus punya mindset yang memang teguh dan memang harus punya yang namanya jiwa kompetisi. Ambisi boleh Kak, tapi jangan berlebihan memang. Sesuai porsinya, ambisi ini yang nge-boost kita kan. Itulah yang memang salah satu yang bikin Jelita bisa sampai dapat winner di Putri Indonesia Sumsel. Selain juga memang rezeki dari Allah, alhamdulillah. Selain itu juga boleh sharing lah Kak ya. Kemarin kan pas ikut Putri Indonesia Sumsel, Jelita itu ada satu hal yang Jelita tanamkan kalau mau ikut kompetisi atau ikut sesuatu, ikut apapun itu. Seberapa besar perjuangan dan pengorbanan lo? Jelita takarin dari beberapa finalis, kita nggak tahu nih pengorbanan dan perjuangan mereka. Kan tiba-tiba ada plot twist nih Kak, yang menang nih siapa gitu kan? Kita nggak tahu kan, karena seberapa besar pengorbanan dan perjuangan mereka. Jelita takarin, udah cukup belum ya perjuangan dan pengorbanan aku segini? Aku rasa belum cukup. Akhirnya aku lepas behel. Kan kemarin masih pakai behel kan. Aku lepasin behel walaupun nantinya aku akan pasang lagi behel ini dengan biaya sendiri. Aku ikhlasin, aku korbanin aja. Aku lepasin semua. Oh memang syaratnya nggak boleh pakai behel? Boleh. Tapi aku rasa aku harus ngorbanin itu untuk totalitas. Karena kenapa? Senyumnya mungkin kurang? Senyumnya keganggu mungkin ya. Baik. Sebenarnya nggak terlalu ganggu banget, tapi aku rasa dengan itu aku bisa tampil lebih totalitas. Dan beda aku, lah ya, iya, perfect dan memang ngejarnya kan kita ikut kompetisi nggak mungkin lah pengennya jadi finalis. Betul. Kita pengennya jadi juara yang pertama, yang utama gitu kan. Betul. Aku korbanin lah itu. Pokoknya dengan pengorbanan lain yang mana aku ikut Putri Indonesia Sumsel ini tanpa materiku sendiri. Jadi aku mau minta tolong sama beberapa teman yang memang bantu aku untuk mencapai ini dengan semua kekurangan dan kelebihannya aku gitu. Karena mama sendiri sebenarnya mama nggak bolehin Gaby ikut
Putri Indonesia Sumsel ini. Oh, kenapa? Mama nggak yakin gitu? Lebih ke mama tahu kondisi keadaan keluarga yang keterbatasan. Mama nggak mau anaknya jadi sulit, jangan mempersulit diri sendiri gitu. Tapi bagi Gaby ini bukan mempersulit diri sendiri, ini suatu kesempatan yang harus Gaby ambil, yang bisa bikin batu loncatan untuk Gaby sendiri. The next level. Mau gimana pun, yang penting caranya halal kan. Yes. Gaby tahu dari dulu ikut paskibraka pun nggak ada ngeluarin biaya sendiri memang. Gimana caranya kita bisa dapat budget tuh yang halal, tapi bisa menopang kebutuhan kita gitu kan Kak. Jadi akhirnya kalau dulu di sekolah bikinlah proposal, ajuin ke sekolah, ajuin ke OSIS, di ACC, kayak gitu-gitu. Nah kalau sekarang hampir sama sih caranya, tapi kan banyak juga dibantu sama pasangan kan, sama keluarga pasangan juga. Kalau yang di Putri Indonesia Sumsel, kalau yang di Putri Indonesia yang menuju ke pusat ini beberapa pihak pun bantu. Jadi Gaby kasih info ke teman-teman semua, jangan takut tentang materi. Materi itu bisa datang dari mana aja asal kalian punya modal, skill, mental, dan juga mindset. Jangan pernah takut. Harus keren gitu. Ya, ternyata Gaby ini nggak cantik-cantik doang, tapi berisi gitu ya. Satu hal yang menarik banget tadi kamu bilang bahwa goals. Ya, kamu harus setting goals di awal. Iya betul. Bahwa aku ikut kompetisi ini aku nggak cuma mau jadi finalis. Iya betul. Tapi Jelita, Gaby itu pengen jadi seorang pemenang. Iya. Jadi dengan goals yang jelas, semua activity-nya, semua action plan-nya itu menuju ke sana. Iya betul Kak. Dan akhirnya ketemulah puzzle-puzzle yang membantu kamu untuk sampai ke sana. Jadi ikut apapun harus setting goals. Iya be the best. Itu yang jadi yang terbaik, keluar jadi pemenang gitu betul, ya. Kak. Jangan cuman ikut-ikut doang. Iya betul. Ngeramein ngisi formulir gitu ya, kasar kata. Cool banget. Nah, anyway, itu kan nggak semulus itu pasti ya, ikut sebuah kompetisi, ada challenge, ada pengorbanan gitu. Sharing with us dong gitu, apa yang pengorbanan terberat yang kamu lakukan, terus challenge-nya and how you come up gitu dari itu. Kalau mau diceritain satu-satu banyak banget. Yang major-major. Sebenarnya itu kalau challenge untuk menuju ke sana, ke Putri Indonesia Sumselnya enggak, apa ya Kak, persiapannya ya persiapan seperti biasa, standar baju, standar segala macam. Tapi yang Gaby ini dapat ujiannya dari eksternal, bukan dari internalnya Gaby, dari proses persiapan dari eksternal, kayak ada drama tentang gimana ya? Kemarin itu ada pernah ikut, aduh gimana ceritanya ya? Nggak apa-apa, cerita aja, ini kan untold story ya kan, justru diceritakan di sini gitu. Iya sebenarnya juga udah berdamai ya, tapi kemarin sempat ada beberapa masalah tentang yang handle Gaby untuk ikut ke Putri Indonesia Sumsel. Itu masalah yang menurut Gaby ngetekenin Gaby banget gitu, jadi kayak hati Gaby tuh berat banget tuh di situ. Sampai beberapa kali nangis dan down tuh gara-gara hal itu, gara-gara masalah eksternal yang dilibatkan dengan orang lain. Terus juga sama terulang lagi di Putri Indonesia Sumsel, kejadiannya yang sama, tapi dengan beda orang. Nggak tahu kenapa, padahal udah dibanti-banti jangan sampai terjadi lagi hal yang sama ini, tapi ternyata terjadi lagi. Jadi ini benar-benar waktu lalu pas ikut Putri Indonesia yang di pusat, ini Gaby nggak boleh bekerja sama dengan satu orang yang memang Gaby tuh percaya banget sama orang ini yang bisa handle Gaby, tapi Gaby nggak boleh untuk berkolaborasi dengan orang ini yang akhirnya di akhir kesempatan untuk menuju ke Jakarta, mereka nggak ada yang nekenin Gaby tadi, nggak ada tapi nggak full untuk bantu Gaby, yang akhirnya Gaby persiapannya kacau. Itu yang kalau ini nggak ada masalah ini udah lancar-lancar aja. Tapi kan memang Allah nggak kasih jalan semulus itu Kak. Makanya Gaby terima dengan legowo, dengan lapang hati. Masalah ini memang Allah ciptakan untuk Gaby biar jadi pemenang. Jadi Gaby mindsetnya emang mikirnya Allah kasih ini ujian buat menempah Gaby jadi lebih baik lagi. Lebih kuat juga, lebih tough ya. Iya.
And then kan aku tahu bahwa Gaby kan masih kuliah. So Iya. gimana itu during kamu ikut competition? Karena kan pasti kamu nggak bisa jalan dua-duanya tuh. Iya betul. Kan kamu lagi semester akhir ya. Jadi itu Iya. gimana? Iya memang harus dikorbankan. Itu juga salah satu pengorbanan yang Gaby lakukan. Kuliah ini memang kemarin kan udah sempet juga izin sama dosen pembimbing akademik, Ibu izin Jelita ikut ini, gimana ya Bu untuk kuliahnya, bisa nggak Bu ditunda dulu untuk ini? Iya katanya kamu fokus aja katanya untuk kompetisi, kalau ini nanti kita bantu gitu-gitu kan. Tapi kalau datang ke admin bilang iya nanti dibantu, tapi kamu harus tambah semester. Oh, jadi tetap harus keluar lagi, Harus another keluar. budget ya kan, another time lagi gitu, Iya, ekstra. lebih ke time-nya sih yang kita pengennya kan lulusnya secepat mungkin ya Kak, karena waktu yang berharga banget. Kalau bisa kuliah udah selesai nanti pindah ke Jakarta cari kerja lagi, ya kita bikin bisnis apa segala macam kan enak kan. Nah tapi kalau masih terikat kuliah kan kita sulit mau gerak kemana-mana. Tapi namanya perjuangan, nggak bisa kita mau langsung loncat sana sini. Nah inilah perjuangan. Follow the process. Iya betul. Iya, setia sama proses dan nggak gampang ya. Ternyata dalam hidup ini nggak bisa semua hal kita mau dan kita pilih. Iya. Ya. Kalau mungkin Gaby kemarin tetap kuliah juga mempersiapkan si proposal, tesis, skripsi, mungkin juga terdistrak untuk si kompetisi ini kan. Iya betul. Dan sama-sama gak maksimal dua-duanya. Itu gimana kamu mengambil keputusan gitu pada saat itu, terus ya udahlah gue korbanin dulu nih si kuliah gitu. Pasti berat ya kan? Iya, emang beberapa kali ikut dan mengalami ini emang harus pilih salah satu, nggak bisa diambil dua-duanya. Oke. Jadi mau pilih kompetisi ini apa kuliah? Kalau mau pilih kuliah jangan ikut kompetisi. Kalau mau kompetisi kuliahnya nunda dulu, nggak apa-apa. Jadi kemarin kan sebelum ikut kompetisi juga udah dipikirin kan kuliahnya gimana, karena memang udah semester akhir. Ya udah mau nggak mau memang harus. Kalau dipinggirin dulu lah sebentar gitu. Sebentar gitu kan. Iya. Tapi kalau nggak coba tahun ini kan kapan lagi gitu. Betul. Iya. Betul. Memang usia masih muda, memang masih panjang sampai umur 26 kan. Cuma tipe Gaby, momentum. Tipe Gaby adalah kalau lu bisa sekarang kenapa nggak sekarang gitu. Sama kayak kuliah, lulus SMA, terserah. Nggak mau nunda sekolah, nggak mau nunda kuliah. Dimanapun kuliah, yang penting kuliah dulu. Nggak mau nunda, pokoknya 1 tahun gap year nggak mau. Sia-sia waktunya ngapain. Betul. Terus kamu pilih majoring accounting tuh kenapa? Karena kamu suka ngitung-ngitung kah angka-angka atau ya udah yang penting gue kuliah terima di Unsri ini majornya accounting mau apa ya gue masuk gitu. Enggak juga sebenarnya kita kan pengen kuliah tuh karena pengen bekerja. Tujuannya kerja kan. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah beda mindsetnya pengen bisnis ini, bisnis. Horizonnya semakin luas ya. Iya benar. Kalau dulu pengennya kerja, di mana sih gue bisa kerja tapi jurusannya diterima di setiap perusahaan. Kan di setiap perusahaan pasti mengelola keuangan. Betul. Setiap perusahaan, setiap tempat. Butuh finance ya. Iya, butuh finance. Nah, Gaby pengen majoring yang memang luas untuk masuk ke perusahaan mana aja. Jadi inilah pilihan yang tepat, akuntansi. Kemarin pengennya manajemen, cuma kayak memang kayaknya fokus ke landasan tentang mengelola keuangan itu lebih seru loh. Karena kalau misalnya dulu kan memang pengennya bisnis kan, tapi di Palembang kan di Unsri itu nggak ada jurusannya memang fokusnya ke bisnis, adanya manajemen aja. Kalau mau ke bisnis kan memang ada di Pulau Jawa, tapi mama dulu nggak bolehin, karena kan masih banget lulus SMA, jadi belum ada pengalaman ke daerah yang lebih jauh atau ngerantau, jadi nggak boleh. Ikutlah di akuntansi ini, ya ikutin aja, walaupun nggak serak-serak banget. Tapi anyway, dengan angka-angka itu oke kamunya sambil berjalan ngikutin semester by semester. Kalau Gaby kan memang nggak terlalu yang anak accounting banget gitu kan, emang lebih ke entertaining. Jadi Gaby tuh ambil teori-teori yang memang landasan dasarnya aja, jadi tahu fundamentalnya. Tapi kalau mau masuk ke finance yang seluk-beluknya, ngitungin jurnal, debit bikin kredit, bikin laporan keuangan dan segala macam tuh tahu aja. Bisa. Tapi Gaby nggak mau bikin yang sampai kayak belibet segala macam. Enggak. Jadi yang penting kalau misalnya kita punya bisnis, kita tahu kalau misalnya dicurangin orang kan kita ngerti kan. Nah, maksudnya di situ aja sih pengennya.
Ya, basic ilmunya yang penting ada. Yang penting belajar, yang penting ada basicnya. Betul, dan yang paling penting sih ke depan juga literasi keuangan tuh penting banget gitu. Iya, betul. Mau dalam berkeluarga, mau dalam berbisnis. Iya, betul. Seberapapun yang kita earning, kalau kita nggak bisa mengelola itu, ya bakal habis juga. Ya habis semuanya gitu. Nah, ini banyak banget nih, Putri 22 tahun, tapi pelajaran hidupnya banyak, mature enough gitu ya, dan layaklah menyandang Putri Sumsel 2023. Thank you Kak En. And untuk menjadi seorang pemenang itu habit atau soft skill apa sih yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu? Kalau teman-teman yang lain tuh one day mau ikut competition, maybe mau jadi putri juga, atau mau berkompetisi di tempat bekerjanya gitu, Gaby. Iya. Untuk menjadi seorang yang valuable, yang memiliki aura. Sebenarnya kalau ikut suatu kompetisi memang orang tuh lihat dari auranya, pembawaan dirinya tuh gimana. Beda loh Kak. Nah aura ini menurut Gaby sendiri dibentuk karena kebiasaan, karena habitnya kita. Yang paling penting adalah berbuat baik, bersikap yang baik kepada banyak orang, kepada diri sendiri pun harus berbuat baik. Self love itu penting. Tapi ya apalagi ya, kalau mau dijabarin yang paling penting yang pertama manajemen waktu memang. Ini pun masih menjadi tamparan buat Gaby sih, karena memang you masih are morning belajar. Person. baru ini. Makanya jam 5 subuh aku kontak dia udah bales WA. Iya karena pasangan kan memang morning person banget. Karena sebelumnya Gaby aktifnya di jam malam. Kalau sebelum kenal dia aktif jam malam. Bangun kesiangan selalu. Betul. Karena kan ngantuk. Tidur ngantuk. Setelah kenal pasangan, mulai diubah cara hidupnya. Harus lebih tidur. Sebenarnya tidur masih di atas jam 11, di bawah jam 12 tapi kalau dulu liar lah ya. Iya. Tapi kalau dulu kan tidur sampai jam 3, sampai jam 2. Iya. Dan bangun ini dulu tuh paling telat jam 9 gitu-gitu kan. Mulailah ngerasa kok aku kayak gini gitu ya. Muka mulai kusam, terus badan gak keurus. Kalau sekarang tuh lebih bangun pagi, bangun, ambil wudhu, sholat, dikit-dikit olahraga walaupun gak banyak. Badan tuh enak, pikiran positif. Karena kan kita olahraga ini, gak tahu ya Kak, menurut aku, olahraga ini mempengaruhi pikiran kita. Betul. Betul. Jadi pikiran lebih fresh, lebih positif aja. Setuju. Apapun yang dipikirkan, yang diputuskan tuh nampaknya tuh lebih clear gitu ya. Nggak ngawur-ngawur gitu ya. Habit ini perlu banget untuk diterapkan untuk anak muda banyak banget ya Kak. Time management. Time management. And then habit yang kedua ini kita harus menempatkan diri dengan baik gitu. Bagaimana kita menyesuaikan konteks komunikasi dengan orang, bagaimana kita sensitif atas beberapa masalah dan juga solusi yang ada di sekitar kita, itu habit yang harus dibentuk dari sekarang, namanya kepekaan ya Kak ya. Kalau kita nggak ada hal itu, takutnya nanti kita dibilang apatis, orang yang cuek. Dulu tuh sempat ada proses yang Gaby di masa cuek dengan lingkungan sekitar. Nah tapi mulai belajar caranya untuk peka terhadap lingkungan, sensitif, tetap sensitif dengan beberapa masalah, walaupun masalah kecil pun harus tetap oh itu gimana gitu. Jadi selain habit itu juga time management, konsisten. Habit tentang konsisten ini juga perlu. Misal gini Kak, Gaby kasih contoh ya, untuk teman-teman juga mungkin boleh diterapkan. Per hari itu, kalau misalnya pengennya punya skill bahasa Inggris, setiap hari luangin waktu 1-2 jam aja. Udah gak banyak loh Kak, 1-2 jam tuh gak banyak. Tapi kalau dilakukan konstan, 3 bulan aja udah kelihatan hasilnya. 2 jam cuman per hari untuk belajar bahasa Inggris. Terserah mau belajar mulai dari mana, yang penting lakuin aja dulu. Mau pakai Duolingo kayak, mau pakai apa kayak. Iya, 2 jam aja. Atau kalau pengen belajar skill baru, apapun itu, misalnya skill negosiasi, kita belajar ikut kelasnya 2 jam aja, dalam waktu 1 bulan bahkan ya negosiasi, kita udah bisa berkomunikasi negosiasi yang memang tepat ya. Itu kan mulai dari komitmen, walaupun dari hal yang kecil. Nah komitmen ini yang paling penting. Kayak Gaby dulu pengen nurunin berat badan, konsisten gym per minggu tuh 3 kali, konsisten tuh dalam satu bulan. Ini benar-benar rekor, turun 7 kilo. Tapi dibarengi puasa.
Iya. Makanya kamu jadi makin slim gitu ya. Iya. 50 kg. Ya betul. Jadi selalu kindness ya, selalu baik. Perbuatan baik tuh harus Betul. Terus kemudian tadi konsisten. Kemudian ada berapa tadi? Berapa biji? Kalau Gaby sebenarnya kalau mau sharing tuh banyak banget ya Kak. Karena habit tuh memang habit baik harus banget dibentuk. Tapi yang Gaby sharing tadi yang mungkin bisa diterapkan dan juga konsisten. Terus time management dan juga habit tentang kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Cara berkomunikasi kita harus luas, harus tahu juga sudut pandang orang ini gimana, biar kita ngomongnya nyambung. Kalau nggak nyambung kan nanti orang ilfeel gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan lah, dan juga harus peka terhadap beberapa solusi dan sensitif tentang lingkungan. Jadi selalu punya kepekaan diri, sensitif ya terhadap apa yang ditemui, apa yang ada di sekitar, apa yang harus dilakukan, dan kita menjadi seorang problem solver. Wow, menarik, itu daging banget guys ya kan. And then berikutnya pendapatnya Gaby tentang perempuan ya, kan kita sesama perempuan. Menurut kamu earlier begini and nanti udah married, penting gak sih seorang perempuan itu bekerja dan masih harus berdaya gitu? Aduh, aku tuh ada prinsip ya Kak, 3B plus 1F. Brand, beauty, and behavior, yang satunya financial. Ya, kalau dari pertanyaan kakak, udah pasti jawaban aku adalah sangat penting. Karena kalau kita nggak ada pegangannya, pertama, memang kita nggak mau lah diremehkan oleh pasangan sendiri, apalagi orang lain kan. Yang pertama itu, tapi kita harus bisa menikmati hidup tanpa kita bergantung sama orang lain. Jadi kita nggak perlu repot-repot minta suami, ayang minta dong uang, ya enggak ada, gitu kita udah punya sendiri. Tapi kalau pasangan ngasih ya kita tabung gitu bonus, kan. Ya kan. Jadi paling penting banget. Kalau cantik kan bukan cantik ya, menarik. Gimana caranya kita bisa menampilkan penampilan yang terbaik di depan orang, karena itu penting Kak. Bagi aku orang yang aur-auran itu berarti dia nggak peduli dengan penampilannya. Berarti dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Nggak harus mahal, yang penting lo mandi, lo rapi, muka jangan kucel, itu aja. Rambut pakai rapi, lipstick gitu ya. At least pakai lipstick, nggak apa-apa nggak pakai make up dan yang ini banget, dar-dar banget. Yang penting lo tuh ngerawat diri, gitu. Yang kedua kan brain, ini penting banget karena pengetahuan itu memang kalau misalnya ketemu orang nggak langsung dites gimana kemampuan berpikir lo segala macam. Tapi kalau selanjutnya dari kita ketemu orang kan pasti ngobrol. Nah, pengetahuan ini penting banget untuk kita ngobrol. Walaupun pengetahuan kita nggak banyak, nggak apa-apa. Kalau kita ngobrol dengan orang yang pengetahuannya banyak kan ketular. Jadi harus belajar dalam setiap situasi kondisi. Nggak harus belajar tuh harus buka buku, enggak. Gaby ngobrol dengan Kayan pun Gaby belajar nih. Oh, Kayan cara senyumnya gini, cara bersikapnya, attitude-nya gimana, Gaby belajar. Oh, memperhatikan. Jangan acuh tak acuh. Kalau lihat orang tuh perhatiin setiap detail yang ada di diri dia, itu belajar. Pelajari dari dia. Kan behavior. Nah, ini paling penting banget Kak. Percuma udah menarik, percuma udah pinter, tapi nggak ada sikap. Orang nggak bakal pandang kamu siapa, kamu anak orang kaya, kamu cantik, kamu pintar, tapi kamu nggak ada sikap sama orang. Kamu sama orang nyuruh-nyuruh, kamu datang sini loh. Attitude ya. Orang bakal ilfeel, orang nggak bakal pandang kamu siapa. Tapi kalau kamu hatinya baik, sikapnya baik ke orang, sama diri sendiri pun baik, orang pasti bakal memandang kagum sama kamu. Ya, financial tuh udah pasti yang tadi aku jelasin ya. Ini yang harus jadiin prinsip anak muda zaman sekarang ya, biar kita stable dan juga punya valuable gitu lah dalam diri sendiri tuh ada value-nya. Setuju. Wow, jadi 3B1F ya, brain, beauty, behavior, and financial freedom tentunya ya. Jangan depend on others walaupun punya pasangan, punya pacar, punya suami mungkin nanti. Karena kita nggak pernah tahu kita akan hidup seberapa lama bersama ya. Entah itu dipisahkan oleh kematian, entah divorce, ya kan, we have to ready gitu, harus posisi siap. Dan harus mempersiapkan untuk orang-orang yang kita cintai, anak, keluarga, mama, papa, kan kita mau senengin juga kan pasti. Benar. And beyond, bisa untuk ke sekitar juga. Nah Gaby, terakhir ya, pesan untuk perempuan dan anak muda yang sedang berjuang
Mungkin mereka sedang mau ikut kompetisi, olimpiade kah? Mungkin mau jadi putri juga, mungkin sedang merintis bisnis gitu. Iya, Nah, oke. pesan dari seorang putri, Jelita Gabriela. Aku balik ya, ya putri, Jelita Gabriela putri. Silakan. Thank you Kak En. Kalau pesan untuk anak muda yang lagi menjalani kompetisi atau pengen nih berkembang lebih, nggak mau stuck di tempat aja, kata kuncinya satu, do it, but now. Lakuin sekarang. Kita nggak apa ya, nggak bisa nunggu nanti akhirnya nggak jadi. Oke. Jadi kalau kalian pengen ikut sesuatu, daftar aja dulu. Mau menang, mau kalah, Iya. kan urusan belakang. Langkah kecil dulu. Langkah kecil dulu. Baik. Urusan belakang lah kita mau kalah mau enggak. Nanti kan kita tahu oh ternyata memang jalannya bukan di sini kalau kalah. Kalau menang alhamdulillah memang harus dicoba dulu. Do it now. Jadi jangan sampai kamu nyanyain kesempatan yang memang harusnya kamu dapatin di waktu itu, di saat itu, tapi kamu lepas aja karena kamu lebih memilih untuk rebahan di kasur mungkin atau ngumpul-ngumpul sama teman. Iya. Tapi kalau kamu kasih diri kamu kesempatan untuk melakukan hal itu sekarang, mungkin kamu bakal nggak tahu kamu bakal jadi apa nantinya dan mungkin kamu bakal bersinar gitu. Do it now and Yes. tentu with massive action. Ya betul. Ya, kalau actionnya cuma sedikit and kamu expect hasilnya gede nggak mungkin. Enggak. Jadi harus massive action gitu. Keren banget ya pesan dari Putri Jelita Gabriela. Putri juga di ujungnya. And mungkin kamu ada pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan kepada viewers atau kepada your community mungkin atau teman-teman yang sedang melihat. Silakan. Terima kasih Kak En. Ya Jelita sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2023 tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pemegang lisensi Putri Indonesia Sumsel tahun 2023, lalu untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu yang telah memberikan kesempatan kepada Jelita memegang jabatan sebagai Putri Indonesia Sumatera Selatan, dan terima kasih kepada viewers, incomers yang sudah nonton keseruan kita hari ini ya Kak. Terima kasih dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Like, comment, and share buat dapetin inspirasi-inspirasi bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima Gaby. kasih, Kak. Thank you so much. Sukses. Thank you. God bless you. God bless you too. Thank you so much. Bye-bye.